Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Samanpudi tanggal 24 April 2022. Kali ini hampir lupa tanggalnya. Bertemu lagi nih dengan Kak Dewi. Kalian Ya, adik-adik apa kabarnya? Semoga semua adik-adik sehat-sehat ya, tetap semangat dan bersukacita. Mari adik-adik, kita memulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian, ku masuki gerbangnya. Yuk Kak Adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap hadiratmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka setiap hadiratmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka setiap hadiratmu. Lagi adik-adik, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setiap hadiratmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka setiap hadiratmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka setiap hadiratmu. Ku bersuka setiap hadiratmu. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih untuk kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang boleh yang boleh kami rasakan kami rasakan setiap hari. setiap hari. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kesehatan untuk kesehatan buat kami, sehingga hari ini kami boleh kami boleh mengikuti mengikuti sekolah minggu meskipun masih melalui online. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan agar kami dapat agar kami dapat mengikuti mengikuti ibadah ini ibadah ini dari awal dari awal sampai selesai sampai selesai dengan baik. dengan baik. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ada yang ingat nggak minggu lalu kita ngerayain apa? Ngerayain apa Kak? Rain Paskah. Ngerayain Paskah. Paskah apa sih tadi? Ya, Tuhan Yesus bangkit. Berarti Tuhan Yesus menang. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi, ku menang, ku menang. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita akan mengangkat pujian ini dengan bersukacita. Yuk Kak. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
dan memberkati agar kita dapat mendengarkan dengan baik dan boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan dan boleh melakukannya setiap hari. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Yuk. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat saja. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita minggu ini? Nah, kali ini Kakak Oriza, kakak ini dari TKK 1 Penabur Jakarta, akan membawakan sebuah cerita untuk adik-adik semua pada minggu ini. Sudah siap dengarkan cerita dari Kakak Oriza? Oke, tapi sebelum itu, adik-adik semua kita berdoa terlebih dahulu. Ingat, sebelum mendengarkan cerita dan beraktivitas, kita harus selalu berdoa. Mari kita berdoa sama-sama adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan penyertaan yang telah Tuhan berikan pada kita semua. Pada minggu ini, kami semua akan mendengarkan firman-Mu dan juga akan mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua sehingga kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan dapat mengerti setiap firman dan juga cerita yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, pada minggu ini kakak akan membawakan cerita dari Markus 16 ayat 9 sampai 18. Tema cerita minggu ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Minggu lalu adik-adik semua sudah tahu kan cerita saat Tuhan Yesus disalib. Nah, pada minggu ini kakak akan bawa cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang bertemu dengan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, kalau adik-adik bertemu papi mami nih, apa yang adik-adik rasakan? Sukacita? Bahagia? Yang pastinya sukacita dan bahagia. Begitu pula dengan murid-murid Tuhan Yesus. Saat mereka bertemu Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus telah bangkit, murid-murid Tuhan Yesus itu bahagia loh, dan mereka sangat sukacita. Nah, adik-adik, setelah 3 hari Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu bangkit. Pada hari itu, pagi-pagi, Maria Magdalena dan seorang wanita pergi melihat dan berkunjung ke gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Lalu mereka masuk ke dalam gua tersebut dan melihat, ternyata di dalam gua tersebut tubuh Tuhan Yesus tidak ada. Lalu mereka bingung dan ketakutan, dan mereka pun sedih karena tubuh Tuhan Yesus tidak ada di situ. Lalu tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang menemui Maria Magdalena dan juga wanita tersebut. Mereka pun terkaget-kaget dan ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata,
tidak usah takut. Aku di sini memberitahu kamu kalau Yesus telah bangkit. Pada mulanya Maria Magdalena dan juga wanita tersebut kebingungan. Tetapi akhirnya mereka tersadar dan mereka bersorak-sorai akan kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena dan juga wanita itu tidak sabar untuk memberitakan berita tersebut kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, setelah itu mereka bertemu dengan beberapa murid Tuhan Yesus. Maria Magdalena menyampaikan berita tersebut kepada murid Tuhan Yesus. Tetapi beberapa murid Tuhan Yesus tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Pada saat itu juga ada 2 murid Tuhan Yesus yang sedang pergi keluar kota. Nama kota tersebut adalah Emmaus. Lalu di dalam perjalanan mereka sangat bingung dan sedih mendengar kabar Tuhan Yesus. Mereka pun ragu akan kebenaran berita tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang pria datang menemui mereka. Nah, murid Tuhan Yesus pun bercerita kepada pria tersebut dan bercerita bahwa dia sedih karena di gua itu tidak ada tubuh Tuhan Yesus dan katanya ada berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tetapi 2 murid Tuhan Yesus tersebut masih merasa ragu akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu tidak? Pria atau laki-laki yang bersama 2 murid Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus loh. Jadi Tuhan Yesus menemui mereka dengan wujud dan rupa yang berbeda. Sesampainya 2 murid Tuhan Yesus di Emmaus, pria tersebut masih bersama dengan mereka. Dan tiba-tiba 2 murid Tuhan Yesus tersebut matanya terceliting. Mereka terkaget dan mereka tersadar bahwa pria yang bersama mereka pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghilang dari hadapan mereka. Dan mereka pun tersadar bahwa berita Tuhan Yesus bangkit itu benar. Lalu mereka bersuka cita dan tidak sabar untuk menceritakan berita sukacita tersebut kepada semua murid Tuhan Yesus. Lalu murid Tuhan Yesus segera kembali ke Yerusalem dan ingin bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dan sesampainya mereka di Yerusalem dan bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, bahkan banyak orang di sana, mereka pun tidak sabar untuk memberitakan kabar sukacita tersebut. Ketika mereka bertemu, mereka ceritakan bahwa mereka bertemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tetapi semua orang di sana tidak percaya kepada 2 murid Tuhan Yesus tersebut. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di hadapan mereka semua. Tetapi semua orang di sana ketakutan dan mengira itu hantu dan bukan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus pun menyatakan bahwa akulah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari maut. Lalu mereka ingin melihat buktinya kalau benar-benar pria tersebut adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka paku, tusukan paku, dan ada lubang di tangannya dan juga kakinya. Dan akhirnya semua orang di sana beserta murid Tuhan Yesus pun percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Lalu mereka ingat kembali Tuhan Yesus pernah berkata, 3 hari setelah aku disalibkan, aku akan bangkit dari maut. Pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tidak takut dalam menjadi saksi firman-Nya. Diharapkan juga murid-murid Tuhan Yesus dapat mengabarkan firman Tuhan ke semua penjuru dunia. Dan semua orang dapat mendengarkan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan Tuhan Yesus menebus dosa kita semuanya. Nah, adik-adik semua mau tidak menjadi murid Tuhan Yesus?
yang mengabarkan firman Tuhan ke banyak orang. Nah, adik-adik semua, kita semua harus ya menjadi saksi firman Tuhan dan tidak jemu-jemu untuk mengabarkan firman Tuhan ke banyak orang ya. Dan tidak lupa kita jadi berkat buat banyak orang juga. Nah, adik-adik, pada minggu ini kakak punya sebuah ayat hafalannya spesial. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Adik-adik semua ikuti kakak ya. Kita ucapkan bersama ayat hafalan minggu ini. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Wah, keren sekali adik-adik semua. Terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak. Kalian sangat keren. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di cerita berikutnya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan pada celengan yang sudah pernah adik-adik buat. Tapi kalau sudah penuh, adik-adik boleh menitipkan kepada mama atau papa agar mama dan papa dapat menyampaikan ke gereja. Yuk adik-adik, kita mau bernyanyi "Aku Bawa dan Berikan." Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami. Saat ini kami membawa uang persembahan tanda syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami agar dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ya, kita mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan hidup untuk kita. Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan kita. Yuk adik-adik, kita mau mengangkat pujian hidup selamanya. Yuk lanjut.
kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kita berdoa. Adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Engkau sudah Engkau sudah mati, bangkit, dan hidup bersama-sama dengan kami. bersama-sama dengan Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, supaya dapat melakukan firman Tuhan firman dalam kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. kami mau menyerahkan kehidupan kami kehidupan ke kami dalam ke dalam